Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPS. Kali ini kita masuk ke materi yang terakhir dari bab 3, yaitu tentang perdagangan bebas. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu pertama, menjelaskan pengertian perdagangan bebas. Kedua, mengidentifikasi organisasi ekonomi berkaitan dengan perdagangan bebas. Ketiga, menelaah latar belakang berdirinya organisasi perdagangan bebas ASEAN dan kawasan lainnya. Yang keempat, menyajikan hasil kerja diskusi tentang perdagangan bebas. Adapun pengertian dari perdagangan bebas yaitu pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Ada beberapa macam organisasi dalam kaitannya dengan pasar bebas. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disebut MEA. MEA adalah organisasi ekonomi yang mencakup negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1977 pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Tahun 2003, tepatnya pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali, organisasi ini dinyatakan sebagai tujuan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah organisasi yang dibentuk di kawasan pasar bebas untuk meningkatkan ekonomi wilayah ASEAN. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1992 di Singapura pada KTT ASEAN keempat. Adapun 3 tujuan utama pembentukan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif untuk mendapat daya saing kuat di persaingan global, menarik lebih banyak foreign direct investment, dan meningkatkan intra-ASEAN trade atau perdagangan antar negara anggota ASEAN. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah organisasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Pasifik yang didirikan tahun 1989 diprakarsai oleh 12 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik. Tujuan dari APEC adalah A. Memperjuangkan kepentingan Asia Pasifik, B. Negara maju membantu negara berkembang, C. Peningkatan investasi dan perdagangan antar anggota, D. Dijalankannya kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah, dan E. Mengatasi masalah dan mengurangi masalah ekonomi. Uni Eropa atau MEE adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara independen yang unik. Tujuan utama Uni Eropa atau MEE adalah memperkenalkan integrasi ekonomi termasuk pasar bersama dan persatuan cukai antara 6 negara pendirinya yaitu Prancis, Belgia, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Dan yang terakhir adalah WTO atau World Trade Organization. Didirikan berdasarkan Uruguay Round yang berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994. Jumlah negara yang tergabung dalam WTO adalah 154, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang dengan kepabeanan terpisah. Apa dampak perdagangan bebas? Dampak positifnya yang pertama adalah mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional.
Yang kedua, memperluas kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, usaha patungan, dan kredit. Yang keempat, meningkatkan penerimaan devisa melalui perdagangan internasional. Yang kelima, membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas. Dan yang terakhir, kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Sedangkan dampak negatifnya adalah, pertama, persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. Akibatnya, persaingan yang tidak seimbang negara berkembang makin tertinggi dan bergantung pada negara maju. Masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang juga merupakan salah satu dampak negatif dari perdagangan bebas. Terakhir adalah masuknya tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan dari saya. Sampai berjumpa lagi di materi yang selanjutnya. Selamat belajar, tetap di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.